Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di pelataran Zoom ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita bersama bahwa ialah sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kami akan membahas demand dan supply pelayanan kesehatan. Baik, sebelum kami memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Farhana Sarah selaku moderator. Dan teman-teman bisa melihat di Zoom ini ada 3 orang anggota kelompok kami, yaitu pertama Siti Orisa Satifah Adawiyah sebagai pemateri, Rahmatia Saleh dan Rizka Syam. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baik, pada materi kali ini, topik pembahasannya yang pertama itu definisi demand dan supply pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu ruang lingkup demand dan supply pelayanan kesehatan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi demand dan supply pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu kurva demand dan supply. Baiklah, definisi dari demand itu sendiri yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan demand pelayanan kesehatan adalah keinginan untuk lebih sehat diwujudkan dalam perilaku mencari pertolongan tenaga kedokteran. Dalam permintaan pelayanan kesehatan diukur dengan tingkat keterpakaian tempat tidur, jumlah kunjungan, jumlah tes diagnostik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu supply, di mana dalam ilmu ekonomi barang atau jasa yang tersedia dan tempat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Penawaran atau supply untuk pelayanan kesehatan adalah penyediaan pelayanan kesehatan yang ditawarkan kepada perorangan oleh tenaga pelayanan kesehatan seperti dokter, teknisi, dan para asistennya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Rahmatia. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup demand dan supply pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu jenis-jenis permintaan, antara lain permintaan efektif, yang merupakan permintaan masyarakat pada suatu barang atau jasa yang memiliki daya beli dan kemampuan membayar. Maka dari itu, permintaan ini seseorang konsumen memang benar-benar membutuhkan barang itu dan mampu membelinya atau membayarnya. Selanjutnya, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk membelinya dan melaksanakan pembelian tetapi masih enggan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang tidak memiliki daya beli karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian pada barang dan jasa tersebut.
Yang kedua yaitu hukum permintaan, di mana hukum permintaan naik jika harga barang penurunan. Dalam hal ini, kuantitas yang diminta berhubungan negatif dengan harga barang. Hukum yang berlaku dalam ilmu ekonomi tidaklah berlaku mutlak, tetapi bersifat ceteris paribus. Yang terakhir yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, maka sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Baik, itu penjelasan dari Saudari Rizka Syam. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi demand dan supply pelayanan kesehatan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi demand pelayanan kesehatan diantaranya yaitu 1. Penyakit yang dirasakan atau insiden penyakit. Yang kedua yaitu peran provider atau dokter dalam permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu karakteristik budaya demografi atau jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan jumlah orang dalam keluarga, pendidikan, preferensi pasien. Dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi atau pendapatan, harga, jaminan atau asuransi kesehatan, nilai, dan waktu pasien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi demand dan supply pelayanan kesehatan, yaitu pertama demand atau diartikan sebagai sumber daya manusia. Yang kedua yaitu money. Money yang dapat diartikan sebagai modal yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Modal dalam pelayanan kesehatan adalah biaya operasional di rumah sakit, biaya investasi, dan biaya lain yang mendukung proses produksi. Yang kedua yaitu material. Material dapat diartikan yang digunakan untuk proses produksi dalam pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan material berhubungan dengan logistik pelayanan kesehatan, misalnya obat-obatan, suntik, bahan makanan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu maintenance, diartikan sebagai mesin untuk produksi. Mesin diproduksi dalam pelayanan kesehatan adalah segala peralatan medis yang menunjang pengoperasian pemberian pelayanan kesehatan. Di antaranya yaitu peralatan laboratorium, peralatan pemeriksaan kesehatan, tempat tidur opname, dan lain-lain. Yang kelima yaitu market. Dalam hal ini yaitu wilayah bertemunya proses disebut sebagai market. Dalam hal ini pelayanan kesehatan, market dapat berupa wilayah kerja pelayanan kesehatan, segmentasi pasar, masyarakat sasaran yang dibidik berdasarkan proses STP atau segmenting, targeting, dan positioning, dan lain-lain. Yang keenam yaitu teknologi. Dalam pelayanan kesehatan,
Kecanggihan dan kemutahiran yang digunakan diantaranya fingerprint, peralatan operasi laser, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu time, merupakan waktu yang digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan atau unit pelayanan pada rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir yaitu informasi untuk menunjang pemberi pelayanan kesehatan seperti lewat internet, pamflet, leaflet, spanduk, dan lain-lain. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya serahkan ke pemateri, Orisa Safifa Adawiyah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kurva demand dan supply. Dapat dilihat bahwa kurva permintaan adalah sebuah penggambaran hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta pembeli. Kurva permintaan menggambarkan harga maksimum yang konsumen bersedia bayarkan untuk barang bermacam-macam jumlahnya per unit waktu. Dapat dilihat pada kurva ini, apabila D1 bergeser ke D2, maka artinya itu pertambahan permintaan. Sedangkan apabila D1 bergeser ke D3 atau bergeser ke kiri, yang berarti penurunan permintaan. Dalam kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Adapun kurva suplai pelayanan kesehatan yang pada gambar 2 ini merupakan kurva pergerakan penawaran. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran merupakan garis pembatas jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Dapat dilihat bahwa pada gambar ketiga itu merupakan pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Terima kasih untuk kepada teman-teman yang sempat memperhatikan isi materi kami. Oke, saya akan mengakhiri Zoom kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.